Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sudah pulang. Gimana? Tadi kehujanan nggak? Pakai mantel. Pakai mantel ya. Kok lesu sekali? Kenapa? Enggak, tadi kan di kantor bikin laporan. Terus biasa tuh dan bikin berkali-kali masih nggak di-ACC. Ya udah. Sampai kesel. Masalah kan padahal kerjaan juga masih banyak gitu. Dia kan malah nggak ngerjain kerjaan, malah bikin laporan nggak kerjaan. Ya, itu artinya ada sesuatu yang masih perlu ditambahkan, berarti kurang sempurna. Nah, ini yang di kantor, siapa ini? Atasannya ya. Atasannya pasti merasa ini masih bisa diperbaiki ya supaya lebih baik. Begitu ya. Nanti kan lebih pintar ya. Oh, baik, ini minum dulu ya. Nah, biar tenang minum dulu. Nih. Nah, ini air hangat. Ibu tambahkan madu biar menenangkan pikiran ya. Nah, sebentar. Ini madu hangat pas hujan ini cocok sekali ya, nanti biar pikirannya tenang ya dan sabar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, minum dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Yakwa dan pemirsa Yakwa TV rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita bisa senantiasa beribadah dan bekerja dengan baik dalam kehidupan kita di dunia ini. Hadirin yang disayangi Allah, pada hari ini kita berada di dalam rumah saya, di bagian yang paling inti dari rumah kami ya, yakni di dapur. Nah, seperti di keluarga-keluarga lain, bagian dapur ataupun bagian ruang tengah ataupun ruang makan biasanya merupakan pusat dari segala perputaran ataupun peradaban yang ada di keluarga itu. Di sana kita bertemu dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dan kita merasa bahagia, senang ya dengan kebersamaan tersebut. Tapi ada kalanya pertemuan dengan keluarga itu bukan membuat suasana menjadi senang dan tentram, tapi malah menjadikan kita semakin sedih dan gundah. Kenapa? Karena anggota keluarga kita datang kepada kita dengan berbagai permasalahan yang ditemui di kantor, di sekolah, di kampus, maupun dalam lingkungan dengan teman-teman mereka. Nah, ini menambah kepedihan dan kesedihan bagi seorang ibu, karena di dalam rumah tangga pekerjaan ibu itu sudah sangat banyak, sudah sangat melelahkan. Belum lagi kalau sang ibu adalah seorang working mother, maka pekerjaan di kantor, persoalan-persoalan di kantor, persoalan di rumah pun ditambah dengan persoalan-persoalan anggota keluarga yang lain. Dan ibu harus bisa menjadi keranjang di mana persoalan itu semua dilontarkan. Nah, sahabat Yakwa dan pemirsa Yakwa TV yang disayangi Allah, persoalan hidup itu sebenarnya di dalam Islam disarankan untuk diterima secara positif, untuk dilihat secara positif. Karena apa? Karena persoalan-persoalan itu adalah ujian yang menyebabkan seorang bisa naik kelas. Ada kalanya saat seorang menemui permasalahan itu sedang dimaksudkan oleh Allah untuk mengangkat derajat orang tersebut. Maka salah satu cara untuk bisa menghadapi persoalan itu adalah ikhlas menerimanya dan tenang serta sabar dalam menghadapinya. Dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah ayat 155 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarot wa basyiris sabirin, yang artinya
kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta maupun kehilangan jiwa, dan juga buah-buahan. Dan kabarkanlah gembira, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Jadi Allah sendiri sudah memberikan kunci bagaimana kita menghadapi segala permasalahan itu, yakni dengan sabar. Maka tatkala jalan kita mendaki, tatkala perjalanan kita adalah lurus saja, ataupun jalan yang kita hadapi adalah curam, menurun dengan terjal, dan kita terpaksa harus menahan beban tubuh kita sendiri agar tidak terjungkal, maka itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita hadapi dengan sabar dan ikhlas. Karena dalam perjalanan itu bentuk-bentuk jalan sangat bermacam-macam dan yang akan kita hadapi bermacam-macam, dan setiap orang pasti akan menghadapi hal tersebut meskipun dalam cara yang berbeda-beda. Nah, kita bisa belajar dari Nabi Musa alaihissalam yang sabar dalam menghadapi permasalahannya. Permasalahan dan persoalan yang dihadapi Nabi Musa alaihissalam itu sangat besar dalam kehidupannya maupun dalam dakwahnya. Yang dihadapi tidak main-main, yakni Fir'aun yang sangat zalim dan sombong. Bahkan Fir'aun ini berani menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dan juga Nabi Musa alaihissalam itu juga menghadapi persoalan yang dimunculkan oleh pengikut-pengikutnya sendiri. Tapi Nabi Musa tidak menyerah. Beliau terus dalam dakwahnya, melanjutkan dakwahnya dan selalu memohon kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhan kami, lapangkanlah bagiku dadaku, lapangkanlah bagiku dadaku, mudahkanlah bagiku urusanku, dan lancarkanlah lidahku agar mereka memahami perkataanku. Itu dimohonkan terus oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka ada 3 hal ternyata yang dimohon oleh Nabi Musa saat menghadapi permasalahan itu. Yang pertama adalah kelapangan dada, kelapangan hati. Maka saat menghadapi persoalan, hati yang lapang dan tentram itu menjadi salah satu pendorong lebih cepatnya masalah diselesaikan dan ketenangan kita dalam menghadapi persoalan itu. Kita analogikan, jika ada sebuah gelas, hati kita adalah sebuah gelas yang berisi air, maka tatkala ada batu kecil saja jatuh ke dalam gelas itu, akan memunculkan gelombang air yang besar, yang membuat gelas itu sedikit mengalami goncangan, tapi gelombang air itu cukup kelihatan. Maka kalau hati kita sebesar itu, digambarkan seperti itu, ada sedikit persoalan saja, hati kita akan mudah terguncang. Kita akan menjadi cepat stres dan kadang putus asa. Nah, bayangkan kalau hati kita itu sebagaikan panci yang berisi air. Tatkala sebutir batu kerikil jatuh ke dalamnya, memang tak sebesar gelombang dalam gelas tadi, tapi gelombang dalam panci itu juga cukup kelihatan. Itu artinya jika hati kita seperti panci itu, ada persoalan kecil saja maka kita juga akan cepat terguncang. Nah, bayangkan jika hati kita itu adalah telaga yang luas, maka tatkala ada batu kecil jatuh ke dalamnya, tak ada efek yang besar bagi air dalam telaga itu. Artinya dalam hati kita kalau ada persoalan kecil datang ataupun nanti persoalan yang besar, tentu tidak akan mudah membuat diri kita terguncang. Maka ketenangan hati, keluasan hati bagi telaga ini sangat diperlukan bagi kita dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan kita. Nah, sahabat Yaqwa dan pemirsa Yaqwa TV yang dirahmati Allah, demikian tadi apa yang bisa saya sampaikan dari peristiwa yang ada di rumah kita dan mungkin juga ada di rumah sahabat-sahabat sekalian. Gimana? Sudah tenang? Ya, semoga
kita bisa menghadapi permasalahan kita dengan sikap yang optimis dan positif, dan kita bisa bersabar, dan kita bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan baik, dan naiklah tingkatan kita menjadi tingkat yang lebih mulia, insya Allah. Demikian, kalau ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon saran dan juga tambahan ilmu dari sahabat-sahabat sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.